Bos, jangan take too serious lah. It's all about joke. Ini kan dunia entertainment. Kalau dia jadi duda, ya berarti kan dia mau masuk the dudas, gitu. Kan, tapi gue nggak tahu. Kan gue cuman tahu dari gosip-gosip yang beredar aja kan, yang di sosial media. Ya namanya ketemu temen lama. Ya dulu kan Mbak Im sempet temenan juga sama gue kan. Ya itu celotehan gue aja lah, jangan diambil terlalu serius. Gue kalau ngomong urusan rumah tangga tuh gue nggak mau terlalu bagaimana. Even gue tahu atau orang yang bersangkutan cerita, gitu kan. Ya karena rumah tangga gue juga nggak bagus-bagus amat, Bo. Gitu. Jadi gue nggak. Ya kalau misalkan ada temen artis atau temen gue yang gue kenal akhirnya misalkan dia divorce, ya udah itu kan udah pilihannya mereka. Kalau ditanya Mbak Im cerita pasti. Tapi ya itu cukup jadi rahasia gue aja. Ya buat Paula juga, ya be yourself aja lah. Ya maksudnya kalian berdua sudah sama-sama dewasa, tahulah mana yang terbaik mana yang tidak. Tapi Mbak Im semangat. Lah ya, maksudnya gimana pun juga dia siapa sih yang mau berpisah gitu. Tapi kan itu urusan mereka. Mbak Im sahabat aku udah 15 tahun lebih, Paula juga teman deket aku udah beberapa tahun. Jadi ya itu, ya mereka punya point of view-nya masing-masing gitu. Jadi ya ini bukan urusan aku gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak kemarin kasus Mbak Im ngomong bilang ya sayang whatever itu kan hanya omongan aja gitu ya. Of course sama teman sayang, jadi jangan, aku nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Aku sama Paula nggak ada masalah, aku sama Mbak Im juga nggak ada masalah. Jadi itu urusan mereka. Yang aku ingetin buat mereka adalah bagaimana supaya menjadi kalau bercerai itu baik-baik. Karena yang paling penting itu adalah anak-anak kan. Yang tahu kita itu kan sebenarnya diri kita sendiri. Maksudnya rumah tangga kita. Dan saya yakin sih setiap rumah tangga tuh pasti ada masalah, ya kan? Masalah makanya tadi mungkin KDRT, finansial, abusive secara verbal apa segala macam. Jadi sebenarnya pintar-pintar kita menanggapi itu sih. Makanya kenapa balik lagi ya, kalau aku balik lagi ke Allah ya. Jadi maksudnya dalam arti kita minta bimbingan Allah aja gitu. Jadi pertama memang nggak mudah karena aku juga merasakan. Jadi pertama itu terkadang kita harus selalu bersyukur apa yang udah kita. Tutup telepon tiba-tiba ada statement Mbak Im mau bercerai, karena aku pikir saat itu aku bilang malahan puji Tuhan ya udah baik kan, aku pikir ya udah gitu aja sih. Ya aku rasa itu juga emang nggak mungkin ya. Aku berdoa aja lah karena dia udah lagi pisah sama anaknya hampir 1 bulan ya. Jadi supaya bisa bareng lagi. Ya sama Caca juga sering cerita. Nggak mungkin, saya mau lihat Paula. Aku kurang tahu sih, cuman yang pasti kita berdoa aja yang terbaiknya buat mereka. Jauh banget mereka harmonis, romantis itu nggak disangkut pautnya lah permasalahan yang lagi beredar sekarang. Kita tahu banget kok sahabat kita, masya Allah banget Kak Dimas itu benar-benar panutan kita banget. Jadi yang diberitain itu gak bener ya? Gak bener lah, kan mereka juga punya kehidupan ya. Alhamdulillahnya mereka juga nggak terlalu ibaratnya ambil pusing. Tapi ya sebenarnya pengennya sih lebih bijak aja gitu untuk berita-berita yang beredar, karena kan belum tentu itu benar. Orang menggiring opininya ke situ kan kasihan yang nggak bersangkutan tiba-tiba kena gitu. Kita mendoakan yang terbaik. Semua orang pasti punya masalah ya, semua pasangan berumah tangga pasti ada masalah. Tapi ya tugasnya kita sebagai teman-temannya mereka ya kita cukup berdoakan semoga dikasih jalan terbaik, dikasih ketabahan juga untuk menjalani. Sebetulnya pada waktu kita menikah, suatu pernikahan itu kedua belah pihak harusnya bisa menerima apa adanya. Kan sudah kenal, sudah tahu. Jadi harusnya bisa menerima semua dengan apa adanya, dan kemudian tahu bahwa semua orang tidak sempurna, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Salah satunya juga dari yang bila yang laki yang ada kurangnya, yang perempuan juga ada kurangnya. Kelebihan juga ada masing-masing. Jadi kalau menurut saya harusnya bisa menerima hal tersebut. Dan kalau misalnya mengatakan mengidolakan orang lain atau membandingkan dengan orang lain, agaknya tidak cukup fair ya, karena kasihan nanti untuk orang yang jadi pasangan hidupnya gitu. Iya, jadi nggak nyaman dong. Apalagi orang itu adalah pasangan hidup kita gitu. Kalau misalnya dibandingkan terus gitu kan tidak nyaman jadinya. Takut untuk melakukan sesuatu, karena kalau itu nanti salah, karena takutnya nanti dia nggak ngeliat seperti orang yang diidolakan misalnya kayak gitu. Harusnya kan nggak boleh.
Kalau kita misalnya punya pasangan, apapun yang terjadi itu adalah risiko yang sudah harus diambil, bahwa kita itu menerima dia apa adanya. Jadi sebaiknya tidak melakukan itu, membanding-bandingkan itu. Kalau kita mau melakukan peningkatan pada diri orang itu, mungkin kasih masukan. Misalnya ke istrinya, Dek, sebaiknya kamu kalau misalnya melakukan pekerjaan itu setelah selesai dibereskan dulu sebelum kamu melakukan yang lain. Kayaknya heboh banget nih dapur kayak begini. Nah, misalnya gitu, tapi nggak usah dibandingin. Itu tahu nggak kalau di tetangga sebelah dia rapi, kok kamu nggak boleh begitu kalau menurut saya. Pesan orang tua ke Baim Wong sebelum isu cerai dengan Paula Verhoeven menyeruak, emang. Isu retaknya rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven terus santer diperbincangkan, bahkan sekarang pasangan ini diduga tinggal dalam rumah yang berbeda. Dugaan itu mulai dari pernyataan Baim Wong saat berbincang dengan Melanie Ricardo baru-baru ini, sembari mengiyakan Baim meminta doa yang terbaik untuk rumah tangganya. Paula yang gak enak di sini, Im. Paula gak ada di sini, Im, tanya Melanie. Jawaban dari Baim Wong soal ketidakhadiran Paula di rumah mereka semakin membuat publik menaruh perhatian kepada pasangan tersebut. Persoalan terkait pernikahan orang tua hingga mertua juga turut dikulik. Menariknya soal orang tua, Baim Wong sempat mendapatkan wejangan yang menarik mengenai pernikahannya. Orang tuanya menggunakan pernikahan mereka sebagai contoh dalam menjelaskan situasi kepada Baim Wong. Kamu setuju bahwa pernikahan itu sulit? Tanya Melanie mulanya. Ya sulit, jawab Baim Wong. Orang tua gue juga, saking lengketnya bilang emang mama papa cocok? Enggak, cerita Baim. Kemudian orang tua Baim Wong menggunakan sifat terburuk pasangan sebagai contoh. Bukan soal lari, melainkan menghadapi sifat tersebut. Gimana caranya kamu lihat sifat terjelek dari pasangan? Kalau kamu bisa menghadapi sifat terjelek dia, kawinin. Kalau enggak, jangan, tambah Baim Wong. Dibilang cocok enggak, tapi kamu harus mengalah ketika sifat itu muncul, tambah Baim Wong. Berbicara soal kecocokan ayah, dua anak ini juga memiliki pandangan yang tegas. Gak ada yang cocok 100%, kata Melanie. Enggak, siapa yang di dunia ini cocok 100%? Bohong, semuanya cuma soal saling ngalah, tegas Baim Wong.